Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas IKMC. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai uji independen T-test. Adapun anggota kelompok 6 yaitu Efrisna Pratiwi, Fani Sarah Rasika, Cindy Molita, Siska Desi Lestari, Yospin Angelin, Jenny Satriana, dan Muhammad Ruza Bestari. Uji independen T-test merupakan uji parametrik yang digunakan untuk mengetahui adakah perbedaan mean antara dua kelompok bebas atau dua kelompok yang tidak berpasangan dengan maksud bahwa kedua kelompok data berasal dari subjek yang berbeda. Adapun asumsi uji independen T-test yaitu yang pertama, kedua sampel tidak saling berpasangan. Jika sampel data berpasangan, maka dapat dilakukan dengan menggunakan uji paired sample test. Kedua, data harus berdistribusi dengan normal. Jika data tidak berdistribusi secara normal, maka dapat dilakukan dengan menggunakan uji hipotesis perbandingan seperti uji Mann-Whitney. Ketiga, data harus berskala interval atau rasio, dan yang keempat, varian antar kelompok harus sama atau homogen. Kemudian dasar pengambilan keputusan uji independen T-test. Jika nilai signifikan two-tailed lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak, yang berarti tidak ada perbedaan antara kedua sampel. Kemudian, jika nilai signifikan two-tailed kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti terdapat perbedaan antara kedua sampel. Adapun contoh kasus dari uji independen T-test. Di sebuah puskesmas daerah Kecamatan Indralaya, jumlah prevalensi anemia ibu hamil mencapai 30%. Angka ini terbilang cukup tinggi karena anemia pada ibu hamil dapat mengakibatkan berat badan bayi rendah atau BBLR. Padahal, setiap ibu hamil yang memeriksa kehamilan di puskesmas, bidan selalu mewajibkan ibu hamil untuk selalu mengkonsumsi tablet tambah darah. Hal ini mendorong beberapa mahasiswa dari Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya untuk melakukan penelitian tentang apakah ada perbedaan kadar hemoglobin antara ibu hamil yang diberikan tablet tambah darah dan yang tidak diberikan tablet tambah darah pada trimester ketiganya. Adapun data kadar hemoglobin sebagai berikut. Selanjutnya, data tersebut diolah dengan menggunakan metode independent T-test untuk mengetahui perbedaan tingkat Hb pada ibu hamil yang tidak diberikan tablet tambah darah dan yang diberikan tablet tambah darah. Perlu diingat, jika nilai signifikan two-tailed lebih kecil daripada alfa yaitu 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti terdapat perbedaan antara kedua sampel. Berdasarkan hasil penelitian, nilai signifikan two-tailed equal variances assumed adalah 0,020, yang berarti lebih kecil daripada alfa yaitu 0,05, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian, terdapat perbedaan yang signifikan antara Hb ibu hamil yang mengkonsumsi tablet tambah darah dan yang tidak mengkonsumsi tablet tambah darah. Berikut adalah contoh pengoperasian dalam aplikasi SPSS. Yang pertama adalah melakukan uji normalitas. Uji normalitas dibutuhkan sebagai salah satu persyaratan untuk melakukan uji independen T-test. Siapkan data yang ingin diuji. Ini terdapat contoh kasus untuk mengetahui perbedaan tingkat Hb pada ibu hamil yang diberikan tablet tambah darah dengan yang tidak diberikan tablet tambah darah. Sudah didapatkan, lalu buka SPSS. Lalu pada variabel review, masukkan variabel tadi, kadar Hb dan kelompoknya. Lalu buka data view, masukkan data yang telah diketahui tadi. Lalu tekan Analyze. Klik Non-Parametric Test, Legacy Dialogs, dan tekan One Sample Kolmogorov-Smirnov. Lalu klik kadar Hb ibu hamil. Masukkan pada test variable list. Sudah, pilihlah test distribution yang normal. Lalu klik OK. Ditunggu pada output. Didapatkan pada output ini
Pada uji normalitas ini didapatkan bahwa tabel distribusi berdistribusi normal. Maka data ini bisa dipakai untuk dilakukan uji independent t-test. Setelah data telah diuji normalitasnya, selanjutnya dilakukan uji independent t-test pada data yang telah berdistribusi normal. Buka SPSS, lalu pada value-nya, isikan value pada masing-masing kelompok dengan 1 kelompok yang tidak mengonsumsi tablet tambah darah dan 2 kelompok yang mengonsumsi tablet tambah darah. Lalu buka data view, klik analyze, lalu klik compare means di independent sample t-test. Klik. Lalu klik variabel kadar Hb ibu hamil, masukkan ke dalam test variabel, dan klik variabel kelompok responden ke grouping variabel, lalu klik define groups, isi untuk grup 1, 1 dan grup 2, 2, lalu continuous, lalu klik option, dan pastikan confidence interval percentage-nya 95% dan missing value-nya exclude case analyzed by analysis. Lalu klik OK. Maka didapatkanlah pada output-nya, yakni hasil dari t-test. Pada equal variance assume didapatkan bahwa nilai signifikannya adalah 0,535, yang mana lebih dari alfa 0,05. Maka variasi antar kelompok di data ini adalah homogen. Lalu pada equal variance assume-nya nilai signifikannya adalah 0,020, yang mana ini adalah kurang dari alfa yakni 0,05. Maka keputusannya adalah H0 ditolak dan H1 diterima. Ketentuan independent t-test adalah jika signifikan two-tilednya kurang dari alfa 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti terdapat perbedaan antara kedua sampel. Maka pada contoh kasus ini dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hemoglobin ibu hamil yang telah mengonsumsi tablet tambah darah dan yang tidak mengonsumsi tablet tambah darah. Sekian pemaparan kami mengenai uji independent t-test. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.